Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat kita semua. Masih bersama saya, Wiryo Caram. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menyiapkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan badan usaha milik desa bersama menjadi penyedia makanan bergizi gratis atau disingkat MBG. Sobat semua, program makan bergizi gratis ini sesuai dengan kampanye Presiden terpilih Pak Prabowo, ini menjadi program yang salah satunya diunggulkan. Jadi di sini program makan bergizi gratis ini berdasarkan liputan Tempo akan dimulai Januari 2025. Untuk tahap pertama 3 juta porsi. Kemudian program makan gratis ini bukan hanya sarapan saja, tapi termasuk makan siang. Ini berdasarkan keterangan dari CNN. Kemudian merespon program makan bergizi gratis ini, Kementerian Desa menyiapkan skenario, ya sekali lagi skenario agar badan usaha milik desa bisa berperan dalam pelaksanaan pengadaan makan bergizi gratis. Untuk itu, BUMDes perlu berkoordinasi dengan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan koperasi ya, yang memiliki potensi menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemudian BUMDes dan BUMDesma sebagai entitas bisnis yang berbadan hukum. Jadi harapannya BUMDes yang merupakan lembaga yang dimiliki pemerintah desa dan memiliki status badan hukum, ini bisa untuk beroperasi ya, untuk bisa bekerja dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah perdesaan. Kemudian BUMDes ini harapannya juga bisa berfungsi sebagai konsolidator ya, lembaga ekonomi desa ya. Karena BUMDes berkembang menjadi penggerak ekonomi desa. Jadi harapannya bisa mengkonsolidasikan lembaga ekonomi lainnya seperti pasar desa, IKM desa, jaringan toko desa dan kelompok tani ya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nah, ini ada beberapa langkah persiapan ya yang harus dilakukan oleh desa. Jadi pertama, desa perlu mengidentifikasi kebutuhan pangan lokal dan potensi produk unggulan yang tersedia untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kemudian persiapan yang kedua, desa dapat membentuk tim yang terdiri dari perangkat desa, masyarakat dan pemuda desa, menunjuk koordinator program yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program. Langkah persiapan yang ketiga adalah melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas manajemen program, pengolahan makanan bergizi, dan logistik. Dalam hal ini, ahli gizi perlu dilibatkan untuk memberikan panduan dalam menyusun menu makanan sehat dan bergizi. Langkah keempat, yakni mengidentifikasi dan memanfaatkan produk lokal unggulan sebagai bahan baku untuk makanan bergizi. Harapannya bisa mengurangi ketergantungan pada bahan dari luar desa. Kemudian langkah kelima, ini perlu pengembangan dan peningkatan kapasitas petani yang merupakan sumber dari bahan makanan yang akan dikelola oleh BUMDes nantinya. Kemudian langkah keenam, perlu juga penguatan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Penguatannya bisa terkait dengan manajemen atau akuntansi pembukuan, karena bagaimanapun pembukuan merupakan hal yang utama, prinsip dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Kemudian, nah ini kesiapan lainnya yang termasuk dalam syarat lembaga seperti BUMDes adalah adanya sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum. Jadi ada nomor AHU-nya di sini ya yang menjelaskan kedudukan BUMDesma itu selaku atau sebagai lembaga berbadan hukum ya. Ini contoh sertifikat pendaftaran pendirian badan hukumnya. Nah, kemudian peran yang ingin dimainkan
oleh BUMDes berdasarkan skenario dari Direktorat P3UDT Kementerian Desa dan PDTT. Ini BUMDes kalau dia memiliki unit usaha di bidang pangan, misalnya usaha catering atau usaha penyiapan bahan makanan, ini BUMDes bisa sebagai pelaksana ya. BUMDes sebagai pelaksana untuk pengadaan. Nah, ini hal yang perlu disiapkan adalah kaitannya dengan regulasi, misalnya regulasi tentang pengadaan barang dan jasa, kemudian juga perlu kerjasama dengan pihak lain, kemudian perlu modal, terus perlu produksi, kemudian memahami rantai pasok dan juga kesiapan sumber daya manusianya. Ini kalau BUMDes sebagai pelaksana, ini bisa melaksanakan pengadaan baik barang maupun jasa terkait dengan makan bergizi gratis di internal desa maupun bisa lintas desa, bisa di luar desanya sendiri. Kemudian kalau BUMDes tidak memiliki unit usaha di luar pangan, ini BUMDes bisa sebagai pemasok ya, dalam hal ini mengkonsolidasikan dengan berbagai pihak ya, selaku konsolidator agar bisa menyiapkan bahan makanan ya, terkait dengan pengadaan makan bergizi gratis. Atau yang alternatif kedua, BUMDes yang belum memiliki unit usaha bidang pangan, ini juga bisa kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana. Nah itu. Nah kemudian beberapa indikasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya, atau KPL ini untuk BUMDes dalam rangka pengadaan bahan baku makan bergizi gratis. Ini ada perdagangan besar beras, buah-buahan, sayuran, minyak dan sebagainya, susu, telur dan sebagainya di sini. Ini nomor-nomor KBLI-nya ya. Kemudian kita juga bisa memahami di sini rantai pasok BUMDes ya dalam pelaksanaan pengadaan makan bergizi gratis. Ini dari petani ya, kemudian bisa memasok kepada BUMDes atau BUMDesma ya. Selanjutnya BUMDes dan BUMDesma ini selaku konsolidator bahan pangan dan juga produsen bahan pangan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Badan Gizi Nasional ya. Di sini. Kemudian di sini ada BUMDes BUMDesma yang pengelola satuan pelayanan, ini bisa juga langsung bekerja sama di sini. Kemudian juga di sini BUMDes BUMDesma bisa usaha mengelola sampah makanan menjadi pupuk organik misalnya ya. Kemudian mengelola transportasinya bisa juga transformasi terkait dengan pengadaan barangnya ya. Kemudian ini dukungan dari Kementerian Desa, DPMD Provinsi, Kepala Desa, Perbankan ya, kemudian lembaga keuangan mikro, terus mitra pembangunan lainnya. Demikian sobat semua yang bisa kami sampaikan terkait menyiapkan BUMDes dan BUMDesma menjadi penyedia program makanan bergizi gratis. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam membangun desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.